Kalau yang nggak kenal saya kayaknya keterlaluan ya. Waduh. Kita beda dari yang dulu gitu. Saya tuh melihat orang tuh kebaikannya aja lah. Selamat malam, jumpa lagi dengan Denvi di Podcast 77. Kali ini saya kedatangan tokoh masyarakat, Bapak Darsun. Selamat malam Pak Darsun. Sehat? Malam Pak Depri. Ya, seneng lah dari kesibukan yang selama ini begitu berjibun gitu ya. Pak Darsun masih sempat hadir dalam undangan kami. Nah, saya mau tanya nih Pak Darsun. Boleh. Apa yang memotivasi Pak Darsun menjadi ketua RW? Apa titisan atau ada pesan atau desakan masyarakat? Jadi Pak Darsun. Ya sebetulnya sih saya menjadi ketua RW ya ini mungkin barangkali anugerah juga ya buat saya itu, dan lagi suatu ujian juga buat saya ketika saya dihadapkan untuk beribadah kepada Allah. Ini mungkin salah satu bentuk amalan yang berguna bagi orang lain, mungkin seperti itu. Jadi tantangan juga lah, mungkin mudah-mudahan sih. Tapi di samping itu juga sebenarnya tantangan itu menjadikan suatu bentuk amalan buat saya dan keluarga itu aja. Selama masih bernapas harus bermanfaat untuk orang lain. Sepertinya itu mungkin ya. Yang ngomong-ngomong Pak Darsun tuh kalau boleh tahu asli orang mana? Kalau nama tidak menunjukkan daerah ya atau suku? Kalau asli mah sebetulnya saya Jawa ya. Oh, ya. Jawa. Tapi Jawanya bagian tengah. Jawa Tengah. Besarnya di Bandung sebenarnya. Kalau saya itu besar Bandung. Jadi orang Sunda lah ya. Kalau dihitung dari masa usia kelahiran sama masa kehidupan sih sebenarnya besarnya di Bandung sih. Makanya bahasa Sundanya saya lebih kental dibanding bahasa Jawanya. Gitu. Oh gitu? Iya. Insya Allah. Iya. Nah, itu berapa lama Pak Darsun menjabat jadi ketua RW ini? September, Oktober, November, Desember, Januari baru ya mungkin sekitar setengah tahunan, kurang lebih lah, setengah tahunan. Gitu. Ini tantangan awalnya seperti apa Pak? Tantangan awalnya apa ya? Ya sebenarnya kalau di sini gitu ya, di RW 14 khususnya, dari segi lingkungannya juga ada dinamika warga yang macam-macam ya, yang beraneka ragam. Ya itu biasalah sebetulnya. Cuma tinggal kita kembali lagi kepada kitanya bisa menempatkan diri atau enggaknya, itu aja sih. Ya itu wajar lah. Kalau namanya jangankan dalam satu lingkungan RW, dalam satu lingkungan keluarga aja itu perbedaan pendapat, kemudian dari sifat juga itu udah. Itu yang satu keluarga yang kandung terutama itu udah beda-beda, apalagi ini cakupannya udah luas. Kayaknya perbedaan sifat, perbedaan itu udah kelihatan jelas. Ya itu wajar, tapi ya kembali lagi kitanya, saya sendiri mungkin berprinsip bahwa saya bisa menempatkan diri di antara orang-orang yang istilahnya berbagai macam karakter, berbagai macam sifat. Ya kita bersifat inilah, karena posisi saya sekarang sebagai RW, artinya harus apa ya, berdiri di tengah-tengah, misalnya. Itu seperti itu mungkin ya, itu seperti itu saya. RW itu singkatan dari rukun warga. Rukun warga. Tugasnya merukunkan warga. Merukunkan ya? warga. Emang warganya tidak rukun. Ya itulah dinamika yang disebutnya dinamika itu, karena memang itu kembali lagi misalnya kan rukun warga itu. Jadi ya banyak hal terjadi, kadang-kadang gara-gara tai kucing aja kadang-kadang ribut di medsos kan. Tai kucing ini ya, gara-gara pohon ketinggian jadi masalah juga. Terus kemudian dari banjir juga ada. Ya kita misalnya kita menempatkan diri kita, saya juga misalnya belajar lah, misalnya belajar untuk memberikan sesuatu yang bisa berguna buat warganya sendiri. Ya kita belajar berorganisasi juga dalam hal menyampaikan sesuatu, apa misalnya permasalahan terorganisirnya misalnya.
Ya kita mungkin dari warganya ke RT-nya, kemudian ke pengurus, kemudian ke RW. Dan itu saya mungkin belajar juga sama, ya seperti itu. Ya, dulu pernah ada ketua Kades ya, kepala desa ya. Kepala desa, ya. Dia cerita katanya. Jadi kepala desa itu jam kerjanya tidak terbatas gitu ya. Betul. Beda dengan pekerja biasa. Ya. Gitu. Jadi kalau ada warga menemukan saya sedang di rumah janda misalnya gitu, itu dalam rangka tugas gitu ya, bukan dalam macam-macam. Kira-kira terjadi nggak sama Pak Darsun? Ya sebenarnya kalau jandanya saya pilih-pilih. Oh, kalau jandanya nenek-nenek sih saya mungkin nggak akan. Oh, nenek-nenek mau janda. Kalau jandanya masih, ya mungkin itu saya berpikir 2 kali lah. Jahe lah ya. Saya berpikir 2 kali. Saya sering keluar, Pak. Jadi imbauannya gitu ya. Jangan curiga dulu ya. Jangan curiga dulu. Bila anu bocor naon Ya. gitu ya. Nah, dari beban pikiran, tenaga, waktu gitu ya. Ya. Bagaimana Pak Darsun membagi waktu ya untuk kepentingan keluarga dan kepentingan warga tadi ya? Ya. Seperti apa kiat-kiatnya? Kalau masalah waktu, kebetulan sekarang itu kan aktivitas saya itu kan ya untuk saat ini tidak terlalu tidak terlalu padat untuk pekerjaan, sehingga ya banyak waktu luang untuk istilahnya untuk keluarga, untuk masyarakat juga, istilahnya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga itu. Jadi saya juga nggak terlalu banyak kesibukan lah untuk pekerjaan, jadi nyantai-nyantai. Pekerjaan apa? Pekerjaan? Oh, pekerjaan kalau untuk atau... pekerjaan apa ini untuk pekerjaan yang biasa untuk menghasilkan. Oh, jadi itulah, tulang punggung ya keluarga. Ya, itu seperti itu. Dengan kegiatan sosial gitu. Itu. Oh iya, keren. Ya mudah-mudahan jadi amal soleh, Pak. Amin, 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 amin. Insya Allah. Jadi tadi prinsipnya gimana? Oh, yang mana ya? Dalam rangka tugas. Dalam rangka tugasnya. Siap, siap. Nah, gini sekarang agak serius terkait program Pak Darsun ya. Ya, siap. Kan harus memaintain fasilitas gitu ya, memaintain kehidupan bertetangga tadi gitu. Ya. Nah, kalau fasilitas program apa aja yang selama ini sudah Pak Darsun kerjakan gitu? Ya, kalau terkait masalah program sebetulnya kalau di lingkungan masyarakat sebenarnya saya keinginannya banyak. Cuma masalahnya sekarang dikembalikan lagi juga kepada kemampuan masyarakatnya juga, warganya juga. Apakah warganya itu memang bukan mampu ya, misalnya kita prinsip saya sekarang mungkin program itu sebenarnya nomor 2 lah sebetulnya. Yang jadi masalahnya sekarang adalah kerukunannya dulu, rukun dan guyubnya, sehingga dengan adanya kerukunan, keguyuban dari warganya, mungkin program itu bisa kita jalankan. Artinya saya itu PR juga sih sebenarnya tuh, ini saya untuk memberikan suatu keguyuban pada warga, kerukunan pada warga itu ini PR masih terbentur lah terus terang. Jadi saya sendiri juga belum mampu juga belajar terus untuk ini, karena ya terbentur dari masalah kepengurusan yang sebelumnya. Jadi banyak ada permasalahan, ya itu menjadi PR juga ya buat saya misalnya. Jadi mengalihkan kepercayaan orang, kemudian memberikan suatu misalnya ya saya sih harapnya semuanya sih rukun lah, dari warga sendiri rukun, sehingga pada saat kerukunan itu terjadi program itu bisa masuk. Karena program apapun, kalau menurut saya nih mungkin ya, program apapun yang misalnya kita mau jalankan, mau kita ini kerjakan, itu kalau tanpa ada kerukunan dari warganya sendiri, mungkin barangkali ya persentase keberhasilannya mungkin berkurang. Itu akan ini. Tapi ya insya Allah kalau saya sih mungkin dukungan dari warga, dukungan dari pengurus, dukungan dari semuanya, misalnya beberapa orang mendukung, ya mudah-mudahan sih program itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi paralel ya antara membuat program, menyelaraskan pengurus di dalamnya, betul. Kemudian warga yang dinamikanya misalnya. Ya, betul. Oh, nah, itulah. Mudah-mudahan lah. Baru berapa bulan ya? Masih panjang, jangan panjang. Nah, kan permasalahan di setiap komplek ya, tidak hanya di komplek kita mungkin ya. Ya.
permasalahan keamanan dan sampah ya, kebersihan gitu. Betul, betul. Masalah apa yang ditemukan sama Pak Darso? Mau sampah nih ya. Ya boleh lah, Sampah, mau mana kebersihannya. juga. Tapi jangan sampah masyarakat ya. Alhamdulillah sih. Kalau di lingkungan kita aman-aman aja lah. Iya. Kalau untuk sampah masyarakat tuh alhamdulillah kita insya Allah nggak ada lah. Mudah-mudahan jangan ada juga sih kalau untuk sampah masyarakat. Kalau sampah yang biasa, misalnya itu namanya orang hidup dan masih hidup itu pastilah kegiatan tiap hari itu kan berlaku ya, berjalan terus, sehingga itu namanya sampah itu terus ada. Nah, ini juga barusan sebenarnya saya habis sholat isya barusan sama Mas Ari juga udah ngobrol masalah sampah, dan saya ada ide juga sebenarnya mengurangi tingkat ke ini apa, banyaknya volume atau isinya sampah itu ada pemilahan sampah antara sampah kering dan sampah basah. Mungkin nanti juga saya mungkin akan belajar juga sama Mas Arif itu nanti masalah tentang sampah basah. Jadi pada saat kita belajar untuk apa istilahnya mengurangi sampah yang basah itu dengan apa gitu. Itu kebetulan ada maggot, namanya maggot itu berfungsi untuk memakan sampah-sampah yang basah. Jadi untuk yang sampah keringnya nanti juga kita ada pilah-pilah juga, apakah itu jenis sampahnya kayak sampah kardus atau bekas minuman, itu kita nanti akan pilah-pilah juga, dan kebetulan ada bank sampah juga yang akan menampung masalah sampah tersebut. Jadi permasalahannya itu bisa dari pengangkutan yang tidak rutin, jadi vendor, betul. Atau perilaku warganya yang ya betul. buang sampah dan tidak bayar lagi. Ya banyak ya permasalahannya ya. Salah satu solusinya ya tadi ya, untuk mengurangi beban pengangkutan itu betul. Dengan pengelolaan sampah ya, betul. Yang lebih bermanfaat. Ya betul, gitu. Betul sekali. Nah kan dinamika bermasyarakat tentu nggak aman-aman saja ya, ada konflik, ada apa. Nah peran Pak Darso media apa sih namanya? Memfasilitasi, memediasi ya, untuk mediator ya. Merukunkan tadi ya, itu seperti apa Pak? Saya tuh kalau untuk merukunkan sebenarnya belum punya cara. Tapi paling tidak dengan kita tindakan aja, artinya kita undang rapat, kita kumpul dengan warga, memberikan contoh, kita belajar misalnya untuk silaturahmi, itu salah satu bentuk ini aja juga. Apa yang memberikan contoh, salah satu bentuk untuk merungkuan itu seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ini bisa berjalan, dilihat sama orang. Kita nggak usah, kadang-kadang kalau kita memberikan nasihat dengan kata-kata itu mungkin barangkali orang juga lebih pintar ya. Wah, tahu rukun itu begini, guyub itu begini. Tapi kan dalam aplikasinya kan kadang-kadang ya kayak seperti sekarang mungkin ya, saya ngobrol nih, kemudian ada rekan-rekan ini salah satu bentuk untuk kerukunan juga sebenarnya. Ya meskipun ngobrolnya sebatas apa gitu misalnya, cuma candaan atau apa ya, mudah-mudahan sih itu. Tapi tujuan bersilaturahminya dapat gitu ya. Dapat, ada seperti itu. Banyak ya talent di apa namanya? Di wilayah Bapak ya gitu ya. Kan ada komunitas macam-macam ya, dari olahraga, seni apa gitu. Gimana Pak memfasilitasi mereka? Apa Bapak sering bikin turnamen apa biar mereka? Kalau untuk event-event kayaknya yang di olahraga itu belum sih ya, belum terlaksana. Karena harus perlahan sih ya, untuk merubah suatu kondisi yang sebelumnya belum ada kemudian diadakan tuh, karena kita perlu ini juga ya, perlu keberanian melakukan hal tersebut, dan juga perlu misalnya apa ya, kita berani juga lah misalnya, berani harus nih kita beda dari yang dulu gitu. Kita sekarang tuh seperti ini gitu. Jadi merubah suatu kebiasaan tuh kadang-kadang untuk beralih ke kebiasaan lain tuh kadang-kadang itu orang kadang-kadang ini berhasil atau enggak ya, ini apa misalnya akan ini enggak ya,
untung rugi dulu kan mikirnya. Belum melangkah kita udah berpikir, untung ruginya seperti apa ini ya. Nah, kan kita taunya bahwa itu untung atau ruginya kan kita setelah kita kerjakan. Kalau saya prinsipnya sih kalau untuk yang itu sebenarnya laksanakan aja dulu. Kalau hal yang menurut itu baik ya kita laksanakan. Jadi untuk membuat warga itu percaya, trust dengan kepemimpinan Bapak gitu ya. Sebenarnya kan harus dibuktikan ya. Betul. Bapak sudah menjalani ya beberapa permasalahan yang ada ya gitu. Nah, menurut pengamatan Pak Darsun, masyarakat warga kita itu cenderung individual atau guyub ya? Ini secara keseluruhan atau ya sebagai Bapak lah dengan timnya itu seperti apa? Ya kalau dilihat dari sekarang sih banyakan sih ini ya individu ya. Tapi kita belajar berusaha untuk menyatukan itu. Nah itu ya itulah dengan kita kumpul di balai, kumpul kemudian di rumah tetangga, silaturahmi tetangga itu salah satu bentuk untuk ini aja gitu. Jadi untuk merangkul biar kita ada kebersamaan. Mereka betah di rumahnya sendiri ya. Home sweet home. Iya itu salah satunya dengan bikin banyak kegiatan, fasilitasi, mereka kumpul, saling peduli gitu ya. Ya mudah-mudahan insya Allah. Nah kalau tingkat keamanan, bicara keamanan, sejauh mana Pak selama ini? Kalau keamanan selama saya menjabat mungkin misalnya ya belum ada terjadi hal-hal yang di luar inilah ya, masih dianggap aman lah, artinya tidak ada hal-hal yang istilahnya ke tingkat yang lebih ini ya, masih tingkat sebatas kriminalnya sedikit gitu, artinya nggak terlalu sampai ke polsek, sampai ke ini nggak ada insya Allah lah. Enggak, dan kita berusaha untuk meredam juga rasanya gitu. Seperti apa polanya? Ya kita, ya itulah komunikasi ya. Komunikasi lah, artinya kita saling komunikasi dengan baik dengan warganya, dengan pengurus tingkat RT-nya, dengan tingkat pengurus RW-nya, kita saling yang terutama sebenarnya kan komunikasi lah itu. Jadi dengan adanya program pertemuan rutin. Nah itu insya Allah ya betul itu. Tak kenal maka tak sayang. Nah itu betul, tak kenal maka tak sayang. Tapi siapa sih yang nggak kenal Bapak? Ada ya? Kayaknya kalau yang nggak kenal saya, kalau yang nggak kenal saya kayaknya keterlaluan ya. Waduh, nyombong. Oke. Nah kalau bicara anak mudanya nih ya. Anak muda. Kalau yang kelihatannya yang aktif udah lansia ya Pak ya. Betul. Ya, aktivitas Tarka terus program Bapak untuk meregenerasi lah ya. Betul. Seperti apa Pak? Ya, itu. Nah ini sebenarnya, yang PR-nya yang paling besar itu, PR yang paling besar ini sebenarnya. Saya itu sebenarnya mengharapkan ini jiwa-jiwa muda yang tampil harusnya. Jadi tapi paling tidak kita sebagai orang tua sekarang itu memberikan contoh yang baik buat generasi muda, sehingga pada saat kita udah nggak aktif lagi, mereka udah bisa tampil sebenarnya gitu. Yaitu memberikan dengan cara kita banyak silaturahmi, jadi memberikan contoh yang baik buat mereka bahwa nih pendahulu kita misalnya yang di atas kita tuh orang tua kita tuh seperti ini gitu. Jadi ada kerukunan, ada keguyuban, sehingga mereka mencontoh dari atasnya seperti itu. Kemudian kerukunan, kerjasama yang baik, terus aslinya saling silaturahmi itu yang mungkin barangkali mudah-mudahan nih di generasi yang ke depannya itu lebih, mungkin barangkali harapan saya sih lebih dari kita juga saya. Mereka lebih solidaritasnya lebih tinggi, kerjasamanya juga lebih bagus ya. Ya saya jangankan, apalagi sekarang kan zaman gadget ya. Ngobrol aja kadang-kadang kalau saya perhatikan sekarang ngobrol anak-anak muda tuh dalam satu kelompok lah. Itu mereka tuh banyak kan ngobrol aja sambil gini kan. Nah itu ya beda dengan zaman dulu lah. Perubahan perilaku. Ya, perilakunya sehingga tidak berarti negatif ya. Enggak juga. Tapi ya paling tidak kalau kita berkumpul, istilahnya HP simpen aja lah. Mungkin kita enak ngobrol gini kan, istilahnya lebih face to face kan. Akhirnya apa ya? Damai. Face itu apa ikan? Face.
Oh, wajah. Wajah. Nah, dari ya adanya dinamika masyarakat ya, mungkin ada sedikit bersinggungan. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan dalam menangani hal tersebut? Sejauh ini sih saya anggap tuh masih dalam hal wajar lah, belum terlalu ini. Jadi istilahnya kalaupun ada beberapa yang mungkin memunculkan sifat yang ininya adalah, tapi itu dianggap kita wajar lah. Nanti kita juga istilahnya menghargai mereka juga. Mereka mungkin mengeluarkan istilahnya unek-unek atau melihat itu wajar aja dalam satu lingkungan karena ketidakpuasan barangkali itu seperti itu. Ya tuh saya anggap normal-normal aja lah. Karena dalam kita ya itu ya sebenarnya bijak kalau ya. Bijak tuh kalau saya tuh melihat orang tuh kebaikannya aja lah. Positive thinking lah. Bahasa apa ya itu bahasa Inggris kali ya. Positive thinking ya. Jadi nggak negatif thinking. Tidak harus memperbesar masalah yang kecil. Jangan. Kan sebagai ketua RW tentu Bapak menjadi muara semua permasalahan ya. Kritik kalau mau. Nah, Bapak menyikapinya kayak apa kalau terutama kritik ya? Tadi ya dengan positive thinking. Ya, santai aja lah, santai. Oke, dalam memanage pengurus nih kondisinya. Mungkin biasanya awal-awal guyup gitu, kompak, oke, dengan perkembangan ada yang bertahan, ada yang tidak karena namanya sukarelawannya bebas-bebas mau gabung, oke, mau keluar gampang aja ya. Ada nggak di tempat Bapak? Ya, kalau untuk masalah pengurus tuh namanya juga kerja sosial ya. Itu mungkin misalnya kalau saya prinsipnya kita bekerja tuh bukan karena mencari sesuatu. Ya itu kita bekerja itu sosial tuh harapannya itu menjadikan suatu amalan. Jadi kita nggak dapat sesuatu ya mungkin dapat materi, dapat ini kita dalam kepengurusan ini, tapi kita dapat suatu amalan yang baik. Ya kan? Kita digaji enggak, istilahnya kasarnya tuh kita kan digaji dari warga juga enggak, tapi warga seolah-olah tuntutannya wah harus begini seperti itu mungkin ya. Tapi ya saya itu wajar saja karena saya menerima masukan yang positif insya Allah. Tapi ya kadang-kadang ada hal-hal yang negatif saya juga itu karena dalam kehidupan itu kan pro kontra memang selalu ada. Ya itu wajar lah. Dunia lingkungan itu makanya misalnya dalam keluarga aja kadang-kadang kan pro kontra tuh ada aja dalam satu keluarga ya, apalagi ini lingkungan ya mungkin cakupannya lebih besar itu ya. Jadi, saya anggap itu aja. Jadi Pak Darsun memotivasi, menginspirasi gitu kan ya bagi para pengurus ya supaya tetap ya, istiqomah ya lah ya, mudah-mudahan itu kembali lagi ke mereka. Jadi seperti saya ke ibu-ibu kayak Ibu PKK. Kenapa ke ibu-ibu nggak ke bapak-bapak? Saya ke Ketua Posyandu. Oh, ya konsen tadi ya. Posyandu saya. Ketua Posyandu. Untuk ibu-ibu itu. Jadi bukan hanya bapak-bapak tapi ibu-ibu juga. Jadi saya tekankan sebenarnya ibu-ibu ini kegiatan PKK itu jadi itu kita itu yang penting ibu-ibu sering ngumpul, sering silaturahmi. Kemudian ada kegiatan. Kalaupun itu ada hasil prestasi yang dicapai, kemudian ada penghargaan dari pemerintah, anggaplah itu bonus lah. Tapi itu bukan suatu tujuan buat kita untuk ke sana arahnya. Kalau saya tuh, kalau kita udah seperti itu, insya Allah itu ada bentuk hadiah dari Allah. Itu ya mungkin hadiahnya kadang-kadang nggak disangka-sangka ya, tuh dapat penghargaan, dapat itu, tapi itu bukan tujuan lah. Dan nurut mereka. Insya Allah. Mungkin profil Pak Darsi yang tadi ya kebapaan, terus penuh dengan wejangan gitu ya, sampai ibu-ibunya tuh sampai mungkin. ini agak serius ya sekarang ini serius ya. Siap. Walaupun ya banyak kan bapak-bapak dengan aduh Bu Komandan perintah lagi asik-asik rapat juga langsung percepat gitu ya. Nah Pak Darsun kan pernah nggak ngalamin yang sifatnya post major ya gitu, bisa dari ya bencana atau kayak banjir kayak gitu kan, itu masyarakat akan
perhatiannya kepada ketua RW gimana nih gitu. Ngalamin seperti itu nggak Pak? Ya namanya musibah itu kadang-kadang kan datangnya kita nggak tahu. Musibah yang datangnya besar, musibah yang datangnya kecil, itu kita nggak tahu. Tapi misalnya kita berusaha atau menyikapi, setiap orang tuh punya ini, dalam hal menyikapi musibah tersebut kadang-kadang orang ada panik. Kalau saya sih santai-santai aja lah. Santai bukan berarti santai artinya mengacukan itu, tapi enggak. Kita santai, ya ini musibah ini datangnya dari Allah. Ini mungkin di sini kita berpikir juga, ya kita sikapi dengan tenang aja. Terus kita juga melihat juga seperti apa bencana tersebut. Kalau misalnya kita banjir, ya itu datang banjir itu kan dari mana asal usulnya, kita ini juga kemudian kita koordinasi juga dengan pengurus yang misalnya berkaitan dengan masalah musibah tersebut. Yaitu kita belajar menyikapi hal itu, ya saya sendiri belajar untuk menyikapi tersebut. Kalaupun ada mungkin orang-orang yang memang pada saat itu panik kemudian berucap atau membuat misalnya kita kalau bahasa ininya seolah-olah kita harus ini nih bertanggung jawab untuk urusan masalah musibah ini. Nah itu kan sebenarnya itu karena ada rasa kepanikan, ada rasa ketakutan dalam menghadapi musibah tersebut, sehingga saya sendiri menyikapinya dengan ketenangan lah. Artinya kita udah sabar aja, misalnya dengan sabar kita lihat, kita berusaha untuk memperbaiki setelah musibah tersebut itu. Yeah. Nah mungkin seperti itulah kalau saya. Enggak, yang contoh ini pernah terjadi ya Pak? Ada, betul. Seperti apa Pak musibah? Nah itu ya kayak kemarin kan belum lama ini di lingkungan RW 13 tetangga kita tuh memang ada bencana. Bencana itu banjir sehingga mengakibatkan tanggul jebol. Nah, itu kan sebenarnya di luar kehendak lah, misalnya di luar meja lah, misalnya itu kan berarti artinya itu datang secara tiba-tiba. Nah kita sebagai manusia itu namanya hukum alam itu misalnya kita nggak bisa juga melawan juga. Artinya kita terima aja dulu dan kita berusaha untuk tenang lah misalnya dalam menghadapi hal tersebut. Ya dari kejadian banjir tersebut, beberapa warga kena dampaknya. Betul. Kemudian ada yang komplain, ada yang diam, yang apa. Betul. Nah, yang komplainnya seperti apa ke Bapak? Kalau komplain secara ini sih enggak lah. Cuma pernyataan biasa aja lah. Jadi nggak komplain karena memang bukan dari musibah itu bukan datangnya karena kesalahan RW misalnya, kepengurusan RW bukan. Itu kan sehingga ya itu wajar lah. Enggak, bukan apa istilahnya komplain itu enggak. Terus ininya penanganannya seperti apa, Bang? Nah, dengan adanya musibah tersebut kan kita introspeksi diri lah, bahwa kita tuh harus gimana nih dalam hal menangani tersebut. Ya kita mungkin pemeliharaan lingkungan. Makanya saya mengharapkan dari setiap lingkungan kita, terutama dari RT ke RT itu, kan kita punya ada selokan-selokan seperti itu. Nah kita lihat, kemudian kita bersihkan. Kalau bisa mungkin kita keruk juga, sehingga mengurangi debit air yang akan keluar. Jadi bicara untuk kedepannya seperti apa, kalau terjadi darurat betul. Ke siapa lapornya, bagaimana nanganinya. Mungkin sampai tingkat desa atau kecamatan gitu. Ya. Kalau untuk urusan lapor permasalahan itu mungkin nanti kita juga lihat apalagi lintas RW gitu ya. Ya betul. Itu sebenarnya kalau yang untuk lintas RT kemudian lintas RW kemudian lintas desa itu nanti jenjangnya udah penanganannya nanti juga, bahkan itu yang sekarang yang kemarin terjadi itu udah bupati yang menanganinya. Alhamdulillah sekarang udah saya lihat perkembangannya itu udah mulai tanggul dari betulin. Alhamdulillah. Ini ya lumayan juga ya menarik namanya. Alhamdulillah. Proyeksi ke depan ya, Pak Darsun apa aja nih yang tadi ya mau program mungkin pencegahan kalau terjadi force major atau yang rutin seperti apa yang baik keamanan maupun lingkungan, apa aja Pak? Saya sebenarnya banyak program yang terutama untuk lingkungan, kebersihan, keamanan itu sebenarnya banyak lah harapan sebenarnya. Cuma ya namanya manusia itu cuma berharap lah.
berharap, berdoa dan berusaha juga misalnya. Ya ini salah satunya bentuknya misalnya kita untuk pemeliharaan lingkungan terutama ya, kita melihat ke depannya. Kemarin ya alhamdulillah kita ada sokongan dana ya dari donatur warga sehingga kita membereskan depan. Jadi apa, meskipun ini belum tuntas ini ya, insya Allah itu jalan kita aspal sedikit, kemudian kita benteng, itu salah satu bentuk ini juga. Kemudian untuk kebersihan yang menghadapi hujan besar, ya kita berusaha untuk nanti buat semacam saluran air yang lebih bagus lagi dan lebih misalnya tersalurkan air tidak mengakibatkan banjir lah. Kemudian untuk keamanan juga saya juga koordinasi juga dengan pihak ini Babinsa itu, kemudian pihak Koramil juga itu, kalau misalnya ada apa-apa kita mungkin bisa koordinasi dengan pihak aparat tersebut. Nah ini kalau kaitan yang sensitif ya, mengenai pengelolaan anggaran gitu ya. Selama ini sumber pendanaan dari untuk operasional RW itu gimana Pak? Nah ini ini yang jadi masalahnya ini ya sebenarnya. Jadi setiap kegiatan atau program itu kalau ingin lancar dan terlaksana dengan baik ya itu kemudian ya kita memang harus ke anggaran. Nah ini sementara ini kita anggaran tuh minim. Nah ini salah satu mungkin PR buat saya ya, untuk membenahi masalah iuran warga. Itu nanti insya Allah akan saya rapikan lagi. Dan untuk sumber-sumber yang bisa menghasilkan dana itu, saya juga mungkin berusaha berpikir apa yang kira-kira bisa menjadikan misalnya wilayah kita itu RW 14 itu bisa menjadi suatu daerah yang menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Ya mungkin dengan cara mungkin ada nanti kita banyak belajar untuk bertanam kayak GH itu kan, di situ bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan tambahan kas RW atau kas RT itu. Yaitu nanti kita karena coba untuk berusaha seperti itu. Ya mungkin sumber dana yang lainnya belum kepikiran juga ini apa ya yang bisa menghasilkan tambahan untuk kas RW itu gitu. Yang jelas terbesar dari partisipasi warga ya. Nah, paling dari iuran warga. Bagaimana warga akan trust terhadap program-program RW sehingga mau mendonasikan ya. Betul. Bisa diurai Pak, program apa aja yang sedang berjalan dan yang mau Bapak kerjakan? Betul. Kalau program yang berjalan tuh sebenarnya ini terkait dengan seksi kepengurusan juga RW. Ini saya udah ini kan, ya kebetulan nih untuk seksi kebersihan saya programnya kita meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah. Itu kita sebenarnya udah ada, selama ini kan kita ada kendala juga ya, ada kendala mengenai pengangkutan sampah dan banyak permasalahan di situ dari segi pengangkutan, keterlambatan ini, sehingga kita sebenarnya dengan koordinasi dengan seksi lingkungan hidup tuh memberikan pelayanan yang lebih baik. Seperti apa? Kita solusi kita sampaikan ke warga, cuma mungkin barangkali nah inilah ada hal-hal yang baru itu kadang-kadang warga itu ada yang mau menerima atau ada yang enggak gitu. Seperti itu. Yang kayak untuk penegak sampah itu kan pengalihan, kita ada solusi. Kemudian saya kembalikan lagi ke warga. Solusi terbaik apakah mau diterima atau enggak. Nah, ini kita sudah mencoba ambil voting dan voting tersebut ya kebanyakan sebenarnya setuju ya, tapi beberapa persentase ada yang nggak setuju juga. Nah mungkin ini perlu rapat juga, pertemuan musyawarah lagi. Ya itulah tetaplah kita, karena saya juga nggak bisa ngambil keputusan secara mutlak untuk hal tersebut. Tetap kita harus koordinasi juga dengan warganya, biar apa? Warga biar merasa senang, biar merasa tentram dalam hal ini itu. Untuk nggak mau otoriter. Nggak mau lah, janganlah. Misalnya sebenarnya pengen juga sih seperti itu, cuma saya berpikir dua kali apakah ini baik atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya persentasenya sebenarnya, kalau misalnya persentasenya 80% ke atas ya kita sebenarnya mau ambil juga sih. Kita rasakan juga ya. Seperti itu sih. Sudah dikaji ya plus minusnya nih. Ya insya Allah lah kita belajar insya Allah. Nah, gitu. Yang jelas transparan sehingga masyarakat percaya. Betul. Dan mau support ya. Insya Allah. Gitu. Nah sekarang apa ya dari
selama semester ya sekarang, Bapak Setengah mau semester kayaknya. kasih kiat-kiat ya untuk mungkin para pemirsa podcast 77 yang pengen jadi RW. Bisa nasihat apa Pak? Aduh, kalau bicara nasihat itu sebenarnya saya yang perlu dinasihati nih. Tadi Bapak isinya banyak nasihat dengan positive thinking. Tapi ya mudah-mudahan sih warga saya, warga RW 14 itu menjadi warga yang baik, warga yang bisa menerima, warga yang misalnya rukun. Itu ya, itu yang saya harapkan seperti itulah. Warga yang saya solid lah dalam hal apapun itu. Ya namanya perbedaan tuh pasti ada lah. Itu nggak akan ini, pasti ada. Cuma harapan saya jadikanlah perbedaan itu menjadi suatu jadi suatu kerukunan lah, bukan jadi suatu perpecahan. Itu aja sih, insyaallah. Harapan saya seperti itulah. Itu. Ya, itu. mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Aduh, satu lagi ada pertanyaan Boleh. pribadi ya. Ini serius terus ya. Serius. Karena ada, jadi jangan menilai, don't judge the book by the cover ya. Gitu. Mungkin penampilan Pak Darso itu ada sisi-sisi yang lebih menarik ya, lebih ditoladani yang belum terlihat kan. Goib. Goib ya. Goib, belum terlihat goib. Apa yang membuat Pak Darso kalau mau ngasih advice gitu, yang bisa bertahan mengemban amanah yang begitu besar ya, selain tadi Pak Darso ya semua dalam koridor ibadah ya gitu. Apa ya? Kalau saya sih untuk saat ini sih seperti itu ya. Jadi menjadi suatu pimpinan tuh saya tetap itu jadikan modal amalan aja sih. Kalau bagi saya sih ya, saya nggak ngejar sesuatu yang inilah. Kalau untuk itu, luruskan niat, jangan pamrih. Insya Allah, gitu. Itu. Iya benar-benar. Tapi saya mau tadi masih penasaran ya, Bapak belum jawab. Pengalaman apa yang membuat Bapak nggak bisa tidur? Selain keliling warga dalam rangka tugas. Apalagi Bapak pilih-pilih yang nini-nini mereka. Kalau selama ini, alhamdulillah sih saya itu tidur selalu nyenyak ya. Walaupun minum kopi ya. Walaupun minum kopi, espresso. Lihat bantal saya udah tidur. Hebat. Itu bisa seperti itu apa Pak latihannya Pak? Nah, sebenarnya nggak latihan lah. Artinya kita kalau udah melihat bantal itu saya permasalahan udah hilang. Oh gitu? Jadi nggak lihat sekarang udah lihat bantal, pikirnya tidur aja. Jadi mikir tetangga yang lagi makan atau saya nggak pikirin, biarin aja. Iya ya. Tetangga lagi, kecuali tetangga lagi berantem ya saya keluar lah. Wow. Iya kan itu kewajiban RW harus meluruskan. Tapi terutama kalau tetangga sebelah ya. tapi aman. Insya Allah. Tapi bener ya, ini bukan karena saya memuji di depan, bukan ya. Pak Darso itu lebih muda dari usianya sebenarnya. Apa tuh? Selain olahraga gitu ya? Ada. Padahal mah merokok tidak, alkohol apalagi diharamkan itu, affair juga enggak gitu ya. Kemudian bisnis. Coba cerita dikit orang. Coba barangkali bisa ditiru sama tetangganya. Jadi kelihatan lebih muda dari usianya ya? Iya. Sebenarnya bukan satu orang yang bilang gitu. Ini kalau kata Mandra sombong amat. Ya itulah kembali lagi. Saya juga kadang-kadang nggak merasa muda juga ya kadang-kadang. Oh iya. Tapi orang ya bilang muda, saya alhamdulillah juga sih. Itu doa juga kan? Ya itu anggap doa lah. Kepala udah 5 ya. Kelihatan jadi 60. Ah, Lebih tua. Itu aja.
Tapi betul Pak, fit gitu. Saya aja yang lebih tua kelihatan lebih tua daripada Pak Darsun. Oh, aduh. Ya, betul. Memang saya melihatnya Pak Darsun dari muda waktu gabung di Natayana Sadang tuh Pak Darsun udah terkenal pemain bulu tangkis ya gitu. Udah main badminton, bulu tangkis juga tangkis. gitu ya. Anger-anger Itu kan ya. Badminton bulu tangkis. Sekarang tenis meja ya udah bisa wah menyalip beberapa senior ya gitu. Emang Pak Darsun udah bakat dari muda ya? Ya, kalau bakat sih enggak lah, tapi kita menyesuaikan diri aja lah dengan lingkungan. Artinya lingkungan kegiatannya seperti itu ya kita ikutin aja lah. Meskipun ya saya bisa nggak bisa masalah nanti aja lah. Yang penting kita ikut gabung aja lah. Gitu. Itu makanya saya nggak pernah ada beban untuk itu ini nggak ada. Insya Allah lah ya. Gitu. Jadi nggak pakai itu ini aja, ini itu juga misalnya. Itu ini aja lah. Keren. Jadi sebenarnya di sini saya banyak melihat bahwa Pak Darsun itu serius orangnya ya, gitu. Kelihatannya ya. Normatif, kebapaan lah selalu. Menanggapi masalah itu ya rileks aja, tidak harus panik ya. Bagaimana ketua RW yang harus merukunkan, panik kan gitu. Ya, keren. Ada lagi Pak mau memberikan advice ke para pemirsa podcast 77? Iya. Ya kalau saya sih cukup sekian lah mungkin ya. Untuk saat ini ya. Jangan terlalu dikeluarkan semua. Itu nanti udah sombong jual mahal. Jadi kesimpulannya begitu. Itu yang bikin awet muda ya. Itu. Bikin penasaran. Kan kadang-kadang orang, oh ini apalagi yang ininya kan, itu seperti itu. Jadi biar orang nanti tampil lagi kan itu. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi. Harapan Bapak terhadap keberadaan podcast ini apa? Ya harapannya sebanyak lah. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu suatu yang bisa bermanfaat juga buat warga kita di Natayana, khususnya komplek Natayana ini bisa yang global dong. Yang global ya. Mikro. Oh ya. Untuk sementara kita ini aja dulu. Kita kan berawal dari kecil dulu. Namanya ya kan. Betul kita step by step. Ya kan. Step by step. Jadi jangan kadang-kadang gini. Kalau keberhasilan tuh seorang tuh langsung ke puncak, itu jatuhnya sakit. Tapi kalau kita berhasilnya itu bertahap, itu akarnya kuat. Jadi itu mungkin prinsip dasar mungkin ya. Jadi kita kesuksesan itu kita raih dengan perlahan, pasti, dan ketinggian tuh nanti terjaga. Itu. Kalau kita tiba-tiba naik ke atas, itu tanpa ada akar atau tanpa ada penopang yang kuat, jatuhnya nanti langsung ambruk. Gitu. Mudah-mudahan sih ini kegiatan seperti ini, wah ini positif sekali lah kalau menurut saya itu. Dan ini bisa menjadikan suatu bentuk kerukunan juga, bentuk silaturahmi juga. Ini salah satu ini yang mungkin bisa menjadikan suatu program juga ini untuk merukunkan warga. Itu insya Allah. Nah saya juga mungkin berharap dengan ada ini apa yang saya ini kan mungkin bisa diterima baik oleh masyarakat, lingkungan, sehingga mereka juga berpikiran bahwa kita tuh terbuka, RW itu terbuka untuk dalam segala hal bentuk kegiatan gitu. Ini. Dan bisa podcast 77 bisa memberi ruang bagi para talent-talent, para ahli untuk berbagi keilmuannya. Betul, terutama juga kita bisa memberikan ini peluang juga buat anak-anak muda untuk tampil juga. Nah itu saya harapannya sih, kita anak-anak muda ayo kita giring ke sini biar mereka tahu kegiatan kita orang tua ini. Jadi kegiatan yang positif kita bisa. Walaupun tua tapi tampilan masih muda gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Darsun. Sama-sama. Sudah berbagi, terutama banyak hal yang sudah saya sendiri ya, atau mungkin pemirsa yang memperhatikan perbincangan kita, banyak hal yang menginspirasi, memotivasi, dan satu hal tadi, Pak Darsun itu menyikapi suatu permasalahan dengan positive thinking saja ya, tidak. Oke. Ya, sampai di sini. Ya. Pemirsa podcast 77, Denpri pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.